Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1016 sampai tahun 1020. Bab 1016. Setelah mendengar percakapan antara He Jianhua dan Ma Wenlei, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat bingung. Karena Ma Wenlei memberitahu He Jianhua tentang apa yang terjadi pada grup Tiancheng, tetapi mereka belum mendengar kabar apapun tentang hal itu. Perusahaan kami juga memiliki beberapa kerjasama dengan Tiancheng Group, tetapi tidak banyak, jadi saya hanya tahu sedikit, atau saudara He, tolong beritahu kami apa yang terjadi. Alasan mengapa Ma Wenlei mengungkit masalah ini adalah pertama karena hatinya sangat penasaran, dan kedua karena dia ingin melihat apakah He Jianhua benar-benar bekerja di grup Tiancheng. Jika He Jianhua benar-benar bekerja di grup Tiancheng, dan posisinya tidak rendah, maka dia pasti tahu apa yang dia bicarakan. He Jianhua memandang Ma Wenlei dan ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berkata, sebenarnya, saya seharusnya tidak memberitahu orang luar tentang hal ini, tetapi masalah ini telah berlalu, dan Anda semua adalah teman Zhou Yan, jadi saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ya, kenapa aku belum mendengar ada sesuatu yang terjadi pada grup Tiancheng? Setelah semua orang mendengar kata-kata He Jianhua, ekspresi wajah mereka tampak semakin penasaran, dan mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan, sebenarnya itu bukan masalah besar bagi kalian. Hanya saja bos Tiancheng Group telah berganti di Tiongkok. Mantan presiden itu dituntut karena menyelewengkan dana perusahaan. Dia seharusnya masih di penjara sekarang, dan kemudian bos baru diterjunkan. Presiden. He Jianhua berkata sembarangan. Ada hal seperti itu. Presiden grup Tiancheng telah berubah. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut lagi, seolah-olah mereka sangat terkejut dengan berita itu. Grup Tiancheng kami telah memblokir berita ini secara internal, jadi wajar jika orang luar tidak mengetahuinya, tapi masalah ini sudah lama sekali, jadi tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu sekarang. He Jianhua melihat ke arah kerumunan dan menjelaskan lagi. Itu sepertinya rumor yang kudengar di awal itu benar. Ma Wenlei berkata dengan suara rendah. Hehe, kakak Ma, kamu cukup tahu tentang berita itu. He Jianhua tersenyum bangga. Saudaraku He, aku tidak tahu. Tidak tahu siapa presiden baru grup Tiancheng Anda. Bagaimana hubungan Anda dengan presiden ini? Ma Wenlei bertanya sambil tersenyum. Kak Ma, kenapa kamu terdengar seperti ini terjadi? He Jianhua membeku sesaat, lalu bertanya dengan waspada. Ma Wenlei ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berkata, Saudara He, karena kita telah mencapai titik ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Perusahaan kami memiliki proyek dan ingin bekerja sama dengan Tiancheng Anda Group. Tetapi Presiden Grup Tiancheng Anda sebelumnya selalu tidak setuju, lihat apakah Anda dapat memperkenalkan saya untuk bertemu dengan Presiden baru Grup Tiancheng Anda. Ma Wenlei merasa orang-orang yang hadir saat ini semuanya adalah temannya, jadi dia tidak segan-segan berbicara. Ini. Ekspresi wajah He Jianhua tampak sedikit malu, dia mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, Saudara Ma, bukannya saya tidak akan membantu Anda dalam masalah ini, Presiden baru grup Tiancheng kita bukanlah seseorang untuk main-main, dia memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan itu mengudara dari Amerika Serikat. Pada dasarnya, tidak ada yang akan memberikan muka. Jika saya memperkenalkan Anda, pekerjaan saya mungkin tidak dijamin. Saya bisa mengerti, saya bisa mengerti. Ma Wenlei mengerti maksudnya untuk berhenti, jadi dia buru-buru menjawab. Anda terlambat mengenal saya. Jika Anda mengenal saya lebih awal, saya akan mendiskusikannya dengan presiden lama. Mungkin masih ada harapan, tapi saya tidak berani macam-macam dengan presiden baru. He Jianhua memandang Ma Wenlei dan menambahkan kalimat lain. Saudara He, Anda baru saja mengatakan bahwa presiden baru grup Tiancheng Anda dipindahkan dari Amerika Serikat, jadi presiden baru haruslah orang Amerika. Ma Wenlei merasa karena He Jianhua menolak memperkenalkannya, dia hanya bisa memikirkan cara lain sendiri, jadi dia mencoba mencari tahu beberapa berita tentang presiden baru grup Tiancheng dari He Jianhua. Orang Amerika, kami dari China, dan dia juga wanita cantik, seumuran dengan kami, dan dia cukup cantik, tapi temperamennya tidak terlalu baik. Mengandalkan dukungan dari kantor pusat di belakang saya, banyak orang-orang dipecat tak lama setelah menjabat. Sekarang semua orang di grup Tiancheng kita dalam bahaya. He Jianhua mungkin baru saja minum banyak anggur, jadi dia langsung mengeluh sambil memanfaatkan alkohol. Cantik. Apakah kamu seumuran dengan kami? Ekspresi wajah Ma Wenlei tampak semakin bingung. Ya, kelihatannya cantik. He Jianhua mengangguk sedikit. Mungkinkah itu putri dari pemegang saham besar di kantor pusat grup Tiancheng Anda? Ma Wenlei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin. He Jianhua menggelengkan kepalanya, dan kemudian melanjutkan, jika Anda mengatakan bahwa dia adalah simpanan dari seorang pemegang saham, saya pikir itu masih mungkin, tetapi sangat tidak mungkin untuk menjadi seorang anak perempuan. Bagaimana caranya? Tahukah kamu? Melihat He Jianhua berbicara semakin bersemangat saat ini, Ma Wenlei segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Presiden baru grup Tiancheng kita bernama Cleo Fei Lin. Hanya ada beberapa pemegang saham Huaxia di kantor pusat, dan tidak ada seorang pun yang bernama Lin sama sekali, jadi dia pasti bukan putri dari pemegang saham perusahaan kita. He Jianhua berkata sembarangan.
Klik. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata He Jianhua, sumpit di tangannya langsung jatuh ke tanah, dan dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Jadi ini ya. Setelah Ma Wenlei mengetahui nama presiden baru grup Tiancheng, dia telah mencapai tujuannya, dan menjawab sambil tersenyum. He Jianhua juga sepertinya menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang hal-hal ini, dan berencana untuk mengubah topik pembicaraan. Apa katamu nama presiden grup Tianchengmu? Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berdiri, dan bertanya kepada He Jianhua dengan suara dingin. He Jianhua tanpa sadar menatap Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, mengapa kamu bertanya tentang ini? Jangan bicara omong kosong, izinkan saya bertanya, siapa nama presiden baru grup Tiancheng Anda? Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengan He Jianhua, jadi dia bertanya dengan suara dingin. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa ada yang salah denganmu? Melihat ada yang tidak beres dengan keadaan Fendi Zanders, Zhou Yan buru-buru bangkit dan berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders, ada apa? Guya juga merasakan ada yang tidak beres, dan bergegas ke sisi Fendi Zanders dan bertanya dengan suara rendah. Tapi Fendi Zanders sepertinya tidak mendengar kata-kata Guya, dan bertanya kepada He Jianhua dengan suara rendah, katakan, siapa nama presiden grup Tiancheng Anda? Bab 1017. Setelah He Jianhua mendengar pertanyaan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak sabar. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, siapa nama presiden grup Tiancheng kita, dan apa hubungannya denganmu? Apakah kamu memiliki otak yang buruk? Pada saat ini, He Jianhua jelas-jelas sadarlah, karena dia tahu orang-orang di atas telah menyuruhnya untuk tidak terlalu membeberkan identitas presiden baru di luar. Tapi barusan, He Jianhua berbicara terlalu banyak dengan Ma Wenlei untuk pamer. Sekarang He Jianhua kembali sadar, bersiap untuk bangun dan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Berhenti. Setelah Fendi Zanders melihat He Jianhua hendak pergi, dia mengulurkan tangan untuk menghentikan He Jianhua, dan kemudian berkata dengan suara dingin, kamu belum menjawab pertanyaanku sekarang. Tidak, apakah kamu punya otak masalah? Apakah nama presiden grup Tiancheng kami ada hubungannya dengan Anda? Apakah Anda kenal dia atau apa? He Jianhua menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak senang. Fendi Zanders melirik He Jianhua dengan acuh tak acuh, dia tahu jika dia tidak serius, He Jianhua mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Jadi dia langsung meraih lengan He Jianhua, dan kemudian berkata dengan suara dingin, aku sedang tidak ingin membuang waktu bersamamu sekarang. Jika aku menanyakan sesuatu padamu, kamu dapat menjawab apapun. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Lengan. Apakah kamu minum terlalu banyak? He Jianhua berteriak sekeras-kerasnya. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Ma Wenlei segera berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders. Bagaimanapun, He Jianhua adalah manajer Departemen Keuangan Grup Tiancheng, jadi dia sangat berguna bagi Ma Wenlei. Jadi Ma Wenlei jelas sedang melihat ke arah He Jianhua saat ini. Tetapi Fendi Zanders sama sekali tidak berbicara dengan Ma Wenlei, tetapi bertanya kepada He Jianhua tanpa ekspresi, cepat jawab saya, siapa nama presiden baru Grup Tiancheng Anda? Kenapa aku harus memberitahumu, biarkan aku pergi secepatnya. He Jianhua berteriak sekeras-kerasnya. Roti panggang, jangan makan, makan anggur yang enak. Ekspresi suram melintas di wajah Fendi Zanders, lalu dia meremas lengan He Jianhua dengan keras. Ah! He Jianhua berteriak dalam sekejap, dan ekspresi wajahnya menjadi suram karena rasa sakit. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan melakukannya berani sekali hingga dia akan mematahkan lengan He Jianhua di depan banyak orang. Tentu saja, Fendi Zanders tidak berusaha sekuat tenaga, jadi dia hanya membuat lengan He Jianhua terkilir. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Zhou yang tidak tahan lagi, dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Ma Wenlei juga memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia bergegas ke depan Fendi Zanders, mengulurkan tangannya dan meraih pakaian Fendi Zanders dan berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Kamu di sini untuk membuat masalah, kan? Fendi Zanders menoleh dan menatap Ma Wenlei dengan dingin, lalu berkata dengan suara rendah, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah aku ikut campur? Ekspresi wajah Ma Wenlei tampak sedikit kesal, lalu dia berkata dengan suara dingin, saya mengatur pesta ini hari ini, dan He Jianhua adalah teman saya. Sekarang Anda menyela tangan He Jianhua, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa saya keterlaluan. Yang ingin tahu, kamu menasihatimu untuk segera melepaskan He Jianhua, atau aku akan bersikap kasar padamu. Jika kamu ingin mengurus masalah ini, maka aku menyarankan kamu untuk menelepon ayahmu terlebih dahulu dan bertanya padanya apakah dia berani menyinggung perasaanku. Fendi Zanders berkata kepada Ma Wenlei dengan suara yang sangat dingin. Kamu, siapa kamu? Ma Wenlei tertegun sejenak, dan bertanya pada Fendi Zanders seolah dia sedikit bingung. Kota Jiangcheng, Fendi Zanders. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Jiangcheng Fendi Zanders.
Setelah mendengar kalimat ini, Ma Wenlei mau tidak mau tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi bingung muncul di wajahnya, seolah dia tidak tahu siapa Fendi Zanders adalah. Itu normal jika kamu tidak mengenalku, telepon saja ayahmu dan kamu akan tahu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kamu adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Pada saat ini, Zhou Yan akhirnya mengungkapkan ide berani di dalam hatinya. Zhou Yan memiliki seorang teman yang menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Fendi Zanders di kota Jiangcheng, dan bahkan diam-diam mengambil foto Fendi Zanders. Zhou Yan kebetulan pernah melihat foto Fendi Zanders sekali. Jadi ketika Zhou Yan melihat Fendi Zanders barusan, dia merasa Fendi Zanders tampak familiar. Dia merasa Fendi Zanders mirip dengan Guru Zhang di kota Jiangcheng, tetapi dia juga merasa bahwa pria besar seperti Guru Zhang tidak boleh muncul di sini, jadi saya merasa saya terlalu banyak berpikir. Kemudian, setelah Zhou Yan mendengar bahwa Fendi Zanders sedang belajar di Universitas Jiangcheng, dia menjadi semakin curiga dengan tebakannya. Baru setelah apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada Ma Wenlei, Zhou Yan yakin bahwa tebakannya benar. Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Benar, saya Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Jika ada di antara Anda yang ingin ikut campur dalam urusan orang lain hari ini, Anda dapat menelepon keluarga Anda sekarang dan bertanya kepada orang yang lebih tua apakah mereka punya nyali untuk menyinggung perasaan saya. Fendi Zanders berkata kepada semua orang yang hadir dengan wajah kosong. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Mata semua orang membelalak, dan mereka melihat posisi Fendi Zanders dengan bodohnya, ekspresi wajah mereka terkejut selain terkejut. Tidak ada yang mengira pria yang dibawa Guya memiliki identitas yang begitu menakutkan. Bahkan Guya memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Fendi Zanders mungkin memiliki latar belakang tertentu, dia tidak pernah berpikir bahwa identitas Fendi Zanders begitu menakutkan. Fendi Zanders adalah Tuan Zanders. Guya menatap matanya yang besar dan berair, penuh dengan keterkejutan. Dan Ma Wenlei, yang tadi begitu sombong, benar-benar tercengang saat ini. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Tidak mungkin keluarga Ma mereka berani menyinggung orang seperti Fendi Zanders. Bagaimana kami tahu kalau apa yang kamu katakan itu benar? Ma Wenlei berteriak keras pada Fendi Zanders. Jika kamu mengira aku palsu, maka kamu bisa melakukannya. Jawab Fendi Zanders ringan. Ma Wenlei berdiri di sana memandang Fendi Zanders, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia memilih untuk berdiri di sana dan tidak membantu. Karena Ma Wenlei sama sekali tidak yakin dengan identitas Fendi Zanders sekarang, dia khawatir jika Fendi Zanders benar-benar Tuan Zanders di kota Jiangcheng, dia mungkin akan membawa bencana bagi keluarga Ma, hanya demi Hehe, yang baru saja dia bertemu. Jelas tidak ada gunanya mengambil risiko seperti itu bagi Jianhua, jadi Ma Wenlei mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Dan orang lain tentu saja memiliki pemikiran yang sama, mereka tidak akan ikut campur dalam urusannya sendiri sama sekali. Guya sudah mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders di dalam hatinya, tapi yang tidak bisa dipahami Guya adalah mengapa Fendi Zanders tiba-tiba menyerang He Jianhua. Juga, apa hubungan antara Fendi Zanders dan Presiden Grup Tiancheng? Mengapa Fendi Zanders tiba-tiba menjadi begitu bersemangat? Bab 1018. Setelah Fendi Zanders mengungkapkan identitasnya, semua orang yang hadir tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Dan Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk berbicara dengan orang-orang itu. Dia memandang He Jianhua, yang kesakitan di depannya, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Anda, dan saya tidak ingin memperlakukan Anda seperti ini, jadi apa yang harus saya tanyakan kepada Anda? Sekarang, apa jawabanmu? Apakah kamu mendengarku? Aku mendengarnya, aku mendengarnya. He Jianhua benar-benar terdiam sekarang, dan dia tidak berani berbicara omong kosong sama sekali, jadi dia buru-buru mengangguk ke Fendi Zanders. Siapa nama Presiden Grup Tiancheng Anda? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Lin, Cleo Fei Lin. He Jianhua tergagap dan menjawab. Sudah berapa lama dia berada di perusahaanmu? Fendi Zanders terus bertanya. Sudah hampir 3 bulan. He Jianhua berkata setelah mengingatnya beberapa saat. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, tidak peduli nama atau waktu kembali ke Tiongkok, dia bisa menandingi Cleo Fei Lin. Sekarang Fendi Zanders yakin bahwa CEO Grup Tiancheng yang dibicarakan He Jianhua adalah tunangannya, Cleo Fei Lin. Tapi untuk amannya, Fendi Zanders melihat ke arah He Jianhua dan melanjutkan, carikan saya foto Presiden Grup Tiancheng Anda sekarang. Ini. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, He Jianhua melihat sedikit malu. Jangan main-main denganku. Fendi Zanders langsung memarahi dengan suara dingin. Aku punya satu di ponselku, kamu bisa menemukannya sendiri. He Jianhua buru-buru berteriak. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dari pakaian He Jianhua, membuka album foto dan menemukan ada banyak foto gadis yang diam-diam diambil oleh He Jianhua, dan salah satunya adalah foto Cleo Fei Lin di pertemuan. Itu hanya profil, tapi Fendi Zanders yakin 100% bahwa orang di foto itu adalah Cleo Fei Lin. Untuk sesaat, Fendi Zanders merasa pikirannya menjadi kosong.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia baru saja datang ke pesta teman-teman Guya dan mengetahui keberadaan Cleo Feilin. Fendi Zanders tahu bahwa Cleo Feilin tidak hilang sama sekali, dia hanya ingin bersembunyi. Tapi Fendi Zanders tidak tahu mengapa Cleo Feilin bersembunyi. Sekarang Fendi Zanders hanya bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini jika dia menemukan Cleo Feilin. Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders melemparkan ponsel He Jianhua ke He Jianhua, lalu berjalan menuju luar kota. Setelah ragu-ragu sejenak, Guya dengan cepat mengikuti langkah Fendi Zanders dan berlari keluar kotak bersama-sama. Setelah Fendi Zanders pergi, semua orang berkumpul di sekitar He Jianhua dan bertanya tentang situasi He Jianhua. Pada saat ini, Ma Wenli akhirnya menyelesaikan panggilan teleponnya, menatap dengan tercengang ke lokasi pintu. Pada saat ini, dia hanya memiliki penyesalan yang tak terhingga dan menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya, karena dia sekarang tahu bahwa Fendi Zanders memang Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Ma Wenli merasa telah melewatkan peluang besar. Jika dia mengetahui identitas Fendi Zanders lebih awal, dia pasti akan menyanjung Fendi Zanders. Zhou Yan tampak putus asa. Dia awalnya mengira menemukan pacar seperti He Jianhua akan sangat bagus, dan dia bisa menghancurkan Guya sepenuhnya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang biasa yang dibawa oleh Guya ini ternyata adalah Tuan Zanders yang legendaris dari kota Jiangcheng. Membandingkan He Jianhua dengan Fendi Zanders, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Di sisi lain, Fendi Zanders berlari keluar hotel dengan tergesa-gesa, lalu menghentikan taksi dengan tangannya. Namun saat Fendi Zanders hendak masuk ke dalam mobil, Guya langsung meraih Fendi Zanders, lalu terengah-engah dan berkata kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Pergi ke bandara." Jawab Fendi Zanders tanpa berpikir. Dia tidak memiliki pemikiran lain dalam pikirannya sekarang, yaitu menemui Cleo Feilin sesegera mungkin, sehingga dia bisa merasa nyaman. Sekarang dia juga ingin mencari Cleo Feilin dan menanyakan semuanya dengan jelas. Bagus. Guya tidak bertanya lagi, hanya mengangguk, lalu memimpin Fendi Zanders menuju tempat parkir. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Guya masuk ke dalam mobil. Guya memandang Fendi Zanders saat mengemudi, dan kemudian bertanya, "Fendi Zanders, apakah Anda benar-benar Tuan Zanders dari kota Jiangcheng?" Kanan. Fendi Zanders tidak berpikir untuk bersembunyi, jadi dia langsung mengangguk. "Pantas saja kamu begitu berani, kamu berani membuat masalah di pernikahan keluarga Liu." Guya tersenyum, lalu melanjutkan, "Aku tidak menyangka kamu akan berubah begitu banyak hanya dalam beberapa tahun, dan kamu punya menjadi Tuan Zanders yang dikagumi banyak orang di 4 provinsi. Sungguh menakjubkan. Urusan saya agak rumit. Saya sedang tidak ingin menjelaskannya kepada Anda sekarang. Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti kalau ada kesempatan." Fendi Zanders tahu di dalam hatinya apa yang ingin dikatakan Guya, jadi dia menjawab dengan suara rendah. "Lalu apa hubunganmu dengan Cleo Feiliner itu?" Guya memberanikan diri untuk bertanya pada Fendi Zanders. "Dia adalah pacarku, tapi dia sudah lama menghilang, aku tidak menyangka dia ada di kota Nanyuan." Jawab Fendi Zanders. Setelah Guya mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kekecewaan muncul di matanya, lalu dia berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka kamu sudah punya pacar, kupikir kamu masih lajang." "Dia tunanganku." Fendi Zanders tidak mengerti maksud Guya, jadi dia langsung menambahkan kalimat. "Tetapi Fendi Zanders, jika kamu pergi sekarang seperti ini, apa yang akan dilakukan Sister Wanner dan yang lainnya? Bagaimana jika keluarga Liu mengetahui bahwa kamu telah pergi, apa yang akan mereka lakukan terhadap Sister Wanner?" Guya tidak ingin terus membicarakan Cleo Feilin dengan Fendi Zanders, jadi dia berkata kepada Fendi Zanders dengan nada khawatir. "Aku lupa tentang Sister Wanner dan yang lainnya, jadi jangan ke bandara, ke rumah sakit dulu." Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Fendi Zanders terlalu bersemangat sekarang, jadi dia tidak mempertimbangkan situasi keluarga Xiao sama sekali. Untungnya, Guya mengingatkannya. "Bagus." Guya mengangguk sedikit, lalu langsung mengubah arah dan melaju menuju rumah sakit. Hampir setengah jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk rumah sakit. "Fendi Zanders, naiklah sendiri, aku akan menunggumu di bawah," kata Guya lembut kepada Fendi Zanders. "Atau kamu bisa kembali dulu, aku bisa pergi ke bandara sendiri." Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. "Tidak apa-apa kok, aku baik-baik saja sekarang, aku akan menunggumu di sini, kamu bisa memberikanku kartu identitasmu, aku akan membantumu memesan tiket ke kota Nanyuan." Guya memandang Fendi Zanders dan berkata, "Oke, terima kasih." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Guya, dia segera mengeluarkan kartu identitasnya, menyerahkannya kepada Guya, dan kemudian lari ke rumah sakit. Guya duduk sendirian di dalam mobil, melihat kepergian Fendi Zanders, tidak bisa menahan cibiran dan menghela nafas, wanita ini sepertinya sedang putus cinta. Bab 1019. Setelah Fendi Zanders masuk rumah sakit, dia langsung pergi ke bangsal tempat Xiao Jun berada. Saat ini, semua orang di keluarga Xiao sedang menemani Xiao Jun di bangsal. Meskipun Xiao Jun belum bangun, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa suasana hati Xiao Chengye dan istrinya tampak jauh lebih baik. Wanita Liu Xiuna sedang duduk di depan pintu bangsal. Lagi pula, dia sudah lama berlutut, dan kakinya sudah mati rasa.
Melihat Fendi Zanders muncul di koridor, Liu Xiuna tampak terkejut dan buru-buru berdiri dan berlutut. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara dengan Liu Xiuna dan langsung masuk ke bangsal. Fendi Zanders, kenapa kamu ada di sini? Ketika Xiao Waner melihat Fendi Zanders, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Saudari Waner, Paman Xiao, saya sedang terburu-buru. Saya mungkin harus meninggalkan kota Dongning selama beberapa hari. Kata Fendi Zanders langsung pada intinya. Apakah kau akan pergi? Xiao Waner bertanya dengan heran. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, tapi jangan khawatir, aku akan membiarkan orang lain menangani masalah antara keluargamu dan keluarga Liu. Jika Xiao Jun tidak bangun dalam 2 minggu, saya akan membantu Anda bangun dari tempat tidur. Keluarga Liu meminta penjelasan. Fendi Zanders, sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, selama keluarga Liu tidak mendapat masalah. Keluarga Xiao kita, aku puas. Xiao Chengye buru-buru berkata pada Fendi Zanders. Tidak, Xiao Jun pasti punya penjelasan untuk masalah ini. Aku akan kembali menemuimu setelah masalahku selesai. Fendi Zanders berkata dengan tegas. Dan Xiao Chengye memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, katakan yang sebenarnya pada Paman Xiao, siapa kamu? Paman Xiao, saya sekarang adalah ketua grup M Grand, dan orang-orang di luar suka memanggil saya Tuan Zanders. Fendi Zanders berkata langsung. Anda benar-benar Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Xiao Chengye memandang Fendi Zanders di depannya dengan ekspresi sangat bersemangat. Dia tidak menyangka tebakannya benar, Fendi Zanders benar-benar Tuan Zanders. Fendi Zanders, kenapa kamu tiba-tiba menjadi Tuan Zanders? Xiao Waner bertanya dengan ekspresi bingung. Ceritanya panjang. Aku akan berbicara denganmu lagi ketika aku punya kesempatan di masa depan. Fendi Zanders berkata tanpa daya. Oke, jika ada yang harus kamu lakukan, lanjutkan dan bicarakan nanti. Xiao Chengye tahu bahwa Fendi Zanders pasti memiliki sesuatu yang penting sekarang, jika tidak, sangat mustahil untuk berada dalam keadaan ini, jadi dia mengangguk dengan cepat dan dikatakan. Kalau begitu aku pergi dulu, kalau ada apa-apa, kamu bisa meneleponku. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar bangsal. Tetapi ketika Fendi Zanders melewati Liu Xiuna, dia berhenti tiba-tiba, dan kemudian berkata kepada Liu Xiuna dengan suara rendah, saya mungkin harus meninggalkan kota Dongning, tetapi orang-orang saya akan tinggal di sini, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Trik macam apa apakah kamu sedang bermain-main, atau keluarga Liumu akan mati lebih buruk lagi? Tidak. Jangan berani. Liu Xiuna buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju luar rumah sakit. Setelah meninggalkan rumah sakit, Fendi Zanders langsung masuk ke mobil Guya. Saya memesankan Anda tiket penerbangan ke kota Nanyuan dalam waktu 2 jam, tetapi kota Nanyuan agak jauh dari sini, dan saya baru akan tiba besok pagi. Ngomong-ngomong, saya baru saja membelikan Anda makanan. Kata Guya lembut setelah melihat Fendi Zanders. Terima kasih. Melihat roti di kopilot, Fendi Zanders menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kita sudah saling kenal sejak lama. Sekarang kamu adalah Tuan Zanders di kota Jiangcheng. Aku akan meminjam cahayamu di masa depan. Kata Guya sembarangan. Jangan khawatir, jika kamu membutuhkan bantuanku, tanyakan saja. Fendi Zanders memang sangat berterima kasih kepada Guya sekarang. Lagi pula, jika Guya tidak meminta Fendi Zanders datang ke pesta ini, Fendi Zanders mungkin tidak akan mengetahui keberadaan Cleo Fei Lin sama sekali. Oke, aku akan mengingat kata-katamu, dan jangan berpikir aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Guya tersenyum sangat manis, lalu melanjutkan mengemudi. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Long Chao. Setelah panggilan telepon dilakukan, Fendi Zanders memberitahu Long Chao bahwa dia akan meninggalkan kota Dongning, dan menyuruh Long Chao untuk menjaga keluarga Xiao dengan baik dan menghubunginya kapan saja jika ada situasi di kota Dongning. Setelah Long Chao mendengar perintah Fendi Zanders, dia langsung menyetujuinya, lalu menutup telepon. Fendi Zanders tahu bahwa Long Chao sangat aman dalam pekerjaannya, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan kota Dongning untuk saat ini. Sekarang Fendi Zanders hanya perlu pergi ke kota Nanyuan untuk mencari Cleo Fei Lin. Fendi Zanders, sudah berapa lama kamu bersama tunanganmu? Guya tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Kita berdua sudah lama tidak bersama. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah. Saat dia dan Cleo Fei Lin benar-benar bersama mungkin belum genap sebulan, lalu insiden dengan keluarga Li terjadi, dan Cleo Fei Lin pergi ke luar negeri. Tapi aku merasa kamu sangat peduli padanya. Lanjut Guya. Dia adalah wanita paling penting dalam hidupku. Fendi Zanders menjawab dengan serius. Oh. Guya memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders akhirnya tiba di Bandara Dongning. Selamat tinggal. Guya duduk di dalam mobil dan melambaikan tangan kecilnya pada Fendi Zanders. Saya akan kembali. Fendi Zanders memandang Guya dan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke bandara. Setelah memasuki bandara,
Fendi Zanders langsung mengeluarkan tiket, lalu duduk sendirian di lobi dan menunggu dengan tenang. Waktu tunggu di aula terasa begitu lama, setiap detik terasa seperti 1 jam. Namun, selama Fendi Zanders berpikir bahwa dia akan segera bertemu Cleo Feilin, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun selain kegembiraan ini, ia penuh dengan banyak emosi yang rumit. Karena dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Cleo Feilin sekarang. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba teringat bahwa dia belum memberitahu Melian Liu berita itu. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Melian Liu, dan memutar nomor itu. Halo. Melian Liu dengan cepat menghubungkan telepon, tetapi nada suaranya terasa sedikit lelah. Saudari Yan Yan, saya mungkin telah menemukan Cleo Feilin. Kata Fendi Zanders. Benarkah? Di mana Cleo Feilin? Setelah Melian Liu mendengar kata-kata Fendi Zanders, nada suaranya langsung menjadi bersemangat. Dia seharusnya berada di kota Nanyuan sekarang. Mari kita bicarakan situasi spesifiknya setelah kita bertemu. Saya akan segera naik pesawat, dan saya rasa saya bisa tiba di kota Nanyuan besok pagi. Kata Fendi Zanders dalam sebuah suara rendah. Oke, saya akan pesan tiket sekarang, ayo bertemu di kota Nanyuan. Setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders menemukan Cleo Feilin, Melian Liu tentu saja sangat senang, dan buru-buru membalas Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders setuju, lalu menutup telepon. Bab 1020. Setelah berbicara di telepon dengan Melian Liu, Fendi Zanders mematikan telepon dan menunggu dengan tenang. Mungkin karena dia akan bertemu Cleo Feilin, namun suasana hati Fendi Zanders masih sangat rumit saat ini. Entah apakah karena malam hari, sehingga tidak banyak orang di bandara, dan ruang keberangkatan terlihat kosong saat ini. Setelah menunggu hampir setengah jam, Fendi Zanders akhirnya mendengar suara siaran bandara. Fendi Zanders membawa tiket ke gerbang keberangkatan, lalu masuk ke kabin kelas 1 sesuai petunjuk pramugari. Karena Gu yang memesan tiketnya, Fendi Zanders bahkan tidak tahu bahwa dia berada di kelas 1. Karena Fendi Zanders tidak punya uang sebelumnya, dia terbang dengan sangat kaya, belum lagi kabin kelas 1 yang mampu dibeli oleh orang kaya. Setelah masuk kelas 1, Fendi Zanders akhirnya paham kenapa orang-orang kaya itu suka mengeluarkan banyak uang untuk terbang di kelas 1, karena lingkungan di dalamnya memang jauh lebih nyaman dibandingkan kelas ekonomi, dan ada pramugari khusus yang melayani Anda, rasanya sangat nyaman. Meski Fendi Zanders bisa dikatakan sebagai orang terkaya di Tiongkok saat ini, nyatanya kehidupan Fendi Zanders tidak banyak berubah, dan pemikirannya sepertinya masih sama seperti saat ia tidak punya uang. Tuan, ini tempat Anda. Pramugari berseragam dan riasan tebal menunjukkan senyum menggoda pada Fendi Zanders dan berkata dengan lembut. Terima kasih. Fendi Zanders hanya menjawab pramugari, lalu berjalan menuju tempat duduknya. Saat ini, dua orang yang duduk di kursi di seberang Fendi Zanders seharusnya adalah pasangan muda. Anak laki-laki itu terlihat lebih tua dari Fendi Zanders, memberikan kesan elit bisnis, mengenakan setelan jas yang rapi, dia juga terlihat sangat lembut. Dia sedang bermain dengan ponselnya saat ini, dan bahkan tidak menyadari bahwa Fendi Zanders sedang berjalan mendekat. Tapi gadis di sebelah laki-laki itu sangat modis, dengan wajah cantiknya yang ditutupi kacamata hitam, dia memiliki rambut panjang dan syal. Kakinya yang ramping dan indah terbentang tepat di tengah lorong, menghalangi jalan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada gadis itu, "Hai, bolehkah saya punya waktu sebentar?" Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, gadis itu perlahan menatap Fendi Zanders, lalu menunjukkan senyuman yang sangat manis pada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Oke." Setelah mengatakan ini, si cantik menarik kembali kaki panjangnya. Fendi Zanders tidak terlalu memikirkannya, dan langsung berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Setelah Fendi Zanders duduk, dia mulai menghargai pemandangan di luar jendela, dan kecantikan berkacamata hitam di seberang Fendi Zanders akan melihat ke atas dan ke bawah Fendi Zanders dari waktu ke waktu. Fendi Zanders secara alami dapat memperhatikan perilaku kecantikan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Menganggapnya terlalu serius, unggul. Tak lama kemudian pesawat mulai meluncur. Faktanya, Fendi Zanders tidak pernah terlalu suka terbang. Dia tidak suka terbang sebelumnya karena dia merasa harga tiket pesawat terlalu mahal dan dia tidak perlu membuang-buang uang. Belakangan, Fendi Zanders tidak suka terbang, itu karena Fendi Zanders merasa pesawatnya tidak terlalu aman. Meskipun tingkat kecelakaan pesawat terbang lebih rendah dibandingkan kendaraan biasa, Fendi Zanders masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, dan dia tidak ingin mati secepat ini. Terlebih lagi, orang-orang di Rockefeller itu sangat menakutkan. Tidak ada yang yakin apakah Rockefeller akan memasang bom di pesawat Fendi Zanders. Setelah bom dipasang, Fendi Zanders akan hancur. Sambil mengagumi pemandangan di luar jendela, Fendi Zanders memikirkan dalam hatinya apa yang akan dia katakan kepada Cleo Feilin setelah melihat Cleo Feilin, dan Fendi Zanders ingin tahu apa yang terjadi pada Cleo Feilin, mengapa dia tiba-tiba kembali ke rumah dan tidak menghubungi siapapun. Tepat ketika Fendi Zanders memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, sebuah suara manis tiba-tiba terdengar dari telinganya, "Halo, pria tampan." Setelah Fendi Zanders mendengar suara ini, dia menoleh perlahan, dan menemukan bahwa orang yang berbicara dengannya tidak lain adalah wanita cantik berkacamata hitam di hadapan Fendi Zanders.
Pada saat ini, kaki panjang wanita cantik itu tanpa syarat terkena pandangan Fendi Zanders, yang sangat menarik perhatian dan memancarkan semburan kilau yang menggoda. Dan pemuda di sebelah si cantik tampak sedikit tidak senang setelah melihat si cantik berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Tapi dia tidak berkata apa-apa, tapi terus mengutak-atik ponselnya. Halo. Meskipun suasana hati Fendi Zanders sedang tidak baik sekarang, dan dia tidak ingin berbicara dengan wanita cantik ini, tetapi dia berinisiatif untuk berbicara dengannya, Fendi Zanders masih menjawab dengan lembut karena sopan santun. Namaku Tang Xiaoyu, dan aku dari kota Nanyuan. Apakah kamu juga dari kota Nanyuan? Meskipun nada suara Fendi Zanders sangat acuh tak acuh, kecantikan di sisi berlawanan sepertinya tidak peduli sama sekali. Sambil berbicara, dia melepas kacamata hitam di wajahnya, memperlihatkan wajah cantik itu. Tidak, saya dari Jiangcheng. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tang Xiaoyu tersenyum, lalu meletakkan kepala kecilnya di depan Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, lalu mengapa kamu pergi ke kota Nanyuan kami? Apakah kamu bepergian? Jelas sekali, Tang Xiaoyu melakukan ini dengan sengaja. Saat ini, bibirnya yang harum sangat dekat dengan telinga Fendi Zanders, dan Fendi Zanders bahkan dapat dengan jelas merasakan aroma seperti anggrek Tang Xiaoyu. Fendi Zanders merasa bahwa kecantikan di depannya tampak sedikit terlalu antusias terhadapnya, yang jelas tidak normal, dan Fendi Zanders mau tidak mau menjadi sedikit waspada. Saya tidak akan melakukan perjalanan, saya pergi ke sana untuk melakukan sesuatu. Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dan menjawab dengan ringan. Itu benar. Tang Xiaoyu masih tidak berniat melepaskan Fendi Zanders, dia mengangguk ringan, dan kemudian tanpa sadar menggerakkan tubuhnya, seolah berencana untuk duduk di samping Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya berubah secara tidak normal, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang Xiaoyu, dan dia tidak tahu mengapa Tang Xiaoyu begitu antusias padanya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Tang Xiaoyu mengetahui identitasnya. Kalau tidak, hanya mengandalkan pakaian dan penampilanku sendiri, aku seharusnya tidak memiliki pesona yang luar biasa. Apakah karena dia bertengkar dengan pacarnya sehingga dia begitu antusias padaku? Fendi Zanders mau tidak mau menoleh untuk melihat pemuda di samping Tang Xiaoyu, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Xiaoyu. Benar saja, saat ini. Pemuda itu akhirnya tidak tahan lagi, dia mengerutkan kening dan berteriak pada Tang Xiaoyu. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sangat tidak bisa berkata-kata, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa dia tidak akan digunakan sebagai tameng bagi orang lain lagi, bukan?